Roger udah nentuin pertualangannya Luffy dari awal. Masa sih? Oke guys, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng sama gua Steve dan gua Uus KW2. Oke, nah buat episode kali ini kita mau bahas teori-teori seputar krunya Goldie Roger alias Sang Raja Bajak Laut. Benar, karena kita lihat-lihat Roger ini bubar, tapi pergerakan-pergerakannya ini mencurigakan gitu kayak. Setiap krunya tuh kayaknya masih punya misi penting kayaknya gitu ya, ya dalam perjalanan tokoh utama kita terutama itu Luffy. Betul. Tapi sebelum kita mulai, pastinya like and subscribe dulu dong. Oke, like and subscribe channelnya, dan kalau kalian ada komen-komen, kritik, saran, ide dan segala macam ya langsung aja taruh di kolom komentar ya. Nah, buat episode Goldie Roger kali ini kita udah ditemenin nih sama salah seorang krunya sendiri yang selamat. Yang selamat ya. Kita berhasil culik gitu. Kita berhasil culik nih. Nggak. Jadi ini salah seorang nakama yang benar-benar mendalami teorinya Roger banget. Iya. Oke. Jadi dia nggak ngikutin cerita One Piece teman-teman, ngikutinnya cerita Roger gitu ya. Dia cuma baca One Piece kalau ada Goldie Roger. Benar. Oke, langsung saja kita perkenalkan podcast di B. Kenalin, saya adalah pengepul kayu pohon Adam. Pengepul kayu pohon Adam. Ini yang jual ke Frankie kan waktu dia bikin Thousand Sunny ya? 200. Frankie beli di Tokped. Frankie beli di Tokped. Wow. Bukan. Kalau saya udah langsung, itulah ke Greenland. Udah langsung ke Greenland dia. Berarti kalau kapal Sunny rusak-rusak itu dia selalu bawa persediaan dong? Dari iya, biasanya tuh dipaketin COD dia. Bisa ya COD ya? Ketemu di tengah laut. Bisa lah. Morgan aja bisa ngirimin kabar. Iya sih, bisa ngirimin. Jangan langsung patah ke sana dong. Hey, belum masuk ke situ, belum masuk. Oke, nah kita seperti yang kita tahu nih ya, krunya Roger itu yang udah diceritakan di cerita itu kan ada 6. Tapi, yang baru kelihatan 6. Yang baru kelihatan ya. Tapi sebenarnya sama Oda udah dikasih nama semuanya. Betul. Ada sekitar 27 kalau nggak salah. 27 yang udah dikasih di kolom SBS. Mungkin bisa kita tampilin di sini. Nah ini nih di kolom SBS ada sampai 2 page. Nah ini udah yang kru yang udah dikasih nama. Jadi udah dikonfirm sama dari Odachi sendiri gitu. Tapi itu udah termasuk Roger ya 26 ya? Ya, termasuk Roger, termasuk wakilnya sendiri, Rayleigh, Gaban, Shanks, Buggy, sama Crocus. 6 itu yang kita udah tahu. Tapi kalau misalkan Tobi Jerami sepi banget ya kalau cuma 10 ya? Iya. Bener, jauh. Dan ini belum termasuk yang figuran-figuran, ini masih ada beberapa yang kita nggak tahu gitu namanya, figuran. Masih ada, nanti kita lihat deh. Ada beberapa panel yang kita aja nggak tahu ini siapa. Mungkin ya kalian nanti bisa dikasih tahu. Oke. Nah, jadi dari kru Roger ini ada beberapa teori ya yang lumayan beredar gitu di kalangan para nakama. Coba mungkin dari Bay bisa diinin apa teori yang paling gini terkenal? Aja. Teori yang paling menurut gua adalah opening yang bagus adalah bahwa krunya Roger semuanya itu udah nentuin semua perjalanan Luffy dan bantuin perjalanan Luffy. Menurut gua ada teorinya karena sepertinya pas Seng baru ketemu sama Luffy kan, dia juga kan kaget kan, makanya dia cerita langsung ke Rayleigh. Yang ketemu terus yang Rayleigh bilang kayak kenapa tangan lo nggak ada gitu kan, terus ternyata Seng ceritain ada seseorang anak yang omongannya mirip banget sama Sencho, sama kaptennya. Terus mulai dari situ sama halnya kayak Kuma ngeliatin Luffy waktu masih kecil, krunya Roger juga kayaknya mantau Luffy waktu dari kecil. Karena bisa dilihat pertama, ada yang ngomong, ini yang pertama banget ya, episode 1 adalah Luffy masuk tong, terus dia masuk pusaran air. Oh iya, pertama kali berlayar masuk pusaran air. Maksudnya tuh kayak Oda tuh selalu nggak mungkin ngasih sesuatu yang kayak cuma-cuma gitu loh. Iya. Nggak kayak, gue mau masukin Luffy ke pusaran air. Iseng aja gitu, nggak mungkin iseng doang. Dan salah satu kru ya Roger, ada orang dari si Fishman Island. Si Sunbel. Sunbel, betul. Dia tuh, ya sebagai kru Roger udah pasti dia kuat banget. Dia pasti bisa banget bikin pusaran air sendiri. Dan pusaran air itu cuma bisa dibikin sama si ini manusia ikan, benar-benar. Si Jinbe juga bisa ya. Jinbe bisa, makanya Jinbe pernah. Nah, ibaratnya
kualitasnya ya setara Jinbe lah kalau mau bikin putaran air. Berarti sekuat itu. Dipantau pertama. Terus abis itu jalan Seng sebelum Sunbelt kan Seng dulu kan yang nemuin. Tapi sebelum lu cabut dari Desa Fusa, tapi katanya ada teori bilang sebenarnya Seng itu ke Desa Fusa untuk ketemu sama Ace. Iya, untuk bawa si buah iblis ini buat dikasih ke anak Roger gitu. Nah itu dia. Pertanyaannya apakah Seng udah tahu kalau itu anaknya Roger tuh tahu dari mana kan? Sebenarnya kita belum dikonfirmasi sama Oda, cuman yang tahu tuh cuman kayak podcast The Rock, Gold Garp, Roger sama Garp, cuma tiga itu yang itu doang. Sama bahkan si Dadan, iya kan nggak dikasih tahu kalau dia anaknya siapa. Iya. Cuma bilang itu cucunya Garp aja. Iya punya anak kecil aja yang perlu dititipin. Terus nggak tahu. Kayaknya si Seng ini cuman mampir aja. Menurut gue, cuman mampir ke Desa Fusa. Jadi tidak ada maksud untuk ketemu sama Ace tertentu, ya? Gitu. Iya, karena Ace pun nggak turun-turun ke kota kan dari kecil kan. Iya, benar. Dia selalu di gunung aja. Nggak pernah ke Desa Fusa Nggak pernah ke desa satupun tuh nggak pernah. Bahkan krunya Roger tuh nggak ada yang pernah ke Fusa. Dia pernah, Bey. Si Ace pernah turun ke desa sekali ketemu Makino. Minta diajarin, caranya ngasih salam. Tapi itu timeline-nya setelah Luffy udah jadi karet. Iya, dan Ace pun dikeralin setelah Luffy udah jadi karet juga. Benar. Yang minta tolong ngajarin bahasa sopan. Iya, Harus Bakayaro. Bakayaro sambil ini Bakayaro. Nah, itu kayaknya si Seng tuh cuma mampir doang. Ditambah emang Seng udah tahu kan itu misalnya dia. Betul. Terus akhirnya Seng itu secara langsung, makanya ini cukup membingungkan karena Seng itu dititipin sesuatu yang paling berharga dari si Roger, yaitu topi jeraminya. Kok bisa Seng langsung ngasih dalam nggak ada berbulan-bulan langsung kayak dikasih gitu loh. Gitu aja gitu ya langsung ke Luffy. Ini gue titipin harta yang paling berharga. Iya. Nanti balikin lagi. Teorinya adalah kalau Seng udah nitipin itu, nggak mungkin dia nggak cerita dan nggak mungkin dia nggak jagain tuh anak. Iya. Teorinya, karena ini adalah topi yang dikasih langsung nama kaptennya dia, kebanggaannya dia. Jadi kayak, udah setelah Seng, kan si yang manusia ikan. Habis itu ketemu Rayleigh. Crocus dulu. Crocus pertama. Dan Crocus adalah karakter yang ngegampangin banget Luffy untuk masuk Green Line kan. Apa ke New World ya? Grand Line. Grand Line kan. Ke Grand Line itu masuk Grand Line banget. Dia ngajarin, ngasih tahu kan. Di situ abis itu langsung ke Raja Kegelapan. Raja Kegelapan bener sih, bener juga ya. Jadi Crocus yang waktu itu ngajarin krunya Luffy tuh pakai lock post. Waktu itu kan Nami aja yang navigator jago, dia nggak tahu caranya ngarungin lautan Grand Line yang lautannya berubah-berubah, arah kompasnya muter-muter seenaknya. Diajarin sama Crocus. Maksudnya masa iya dari sekian 20 tahun kan ya Roger gapnya sama Luffy kan, nggak ada satupun bajak laut yang lewat Crocus gitu. Dan kenapa Luffy dikasih tahu gitu? Iya, benar. Crocus tuh pasti kayak ngapain sih gitu berarti. Tapi kenapa pas Luffy dikasih tahu kayak gitu-gitu? Soal terlepas dari case-nya dia dengan Labun ya. Iya, dia nolongin Labun jadi ini ya. Itu kan udah kayak pasti udah diceritain. Gak mungkin enggak. Dimana di sisi lain adalah teori ini berhubungan teori kalau Seng itu bisa pindah-pindah tempat dengan secara cepat kan. Makanya informasinya si Luffy ini bisa langsung udah tersebar luas. Sesuai dengan rencananya si Seng. Kita belum tahu lah gimana hebatnya Seng dalam dia berpikir kan. Kita belum dikasih tahu penjelasannya, tapi emang nih karakter misterius banget, ya kan? Terus udah. Iya sih, sampai sekarang sampai udah 1100-an chapter, kita baru ngelihat Shanks berantem itu cuma sekali pas lawan Kid. Yang benar-benar berantem. Oh iya benar, yang dia combo, yang di combo. Iya, cuma combo sekali serang doang. Iya, Kamu Sari. Dan itu juga wow, tiba-tiba kamu Sari gila. One hit KO. Tolonglah sekali keluar ya pelan-pelan dulu nih langsung. Enggak, masalahnya kamu Sarinya itu loh. Kalau menurut gue kayak senjata, kayak kekuatannya Seng udah pasti kuat. Pasti kuat banget. Tapi kenapa tiba-tiba dia kamu Sari? Itu kan jurusnya Roger kan. Kayak, gila. Meledak itu pas gue baca makanya gila. Gila sih. Nggak main-main loh. Kapten Kid tuh kan bounty-nya aja 3 miliar sama kayak Luffy udah setara Yonko kan. Ditambah dia udah lagi awakeningnya lagi pede-pede banget. Itu katanya kalau nggak ada, kalau Seng yang lihat masa depan hancur itu. Armadanya hancur. Armada Sengnya hancur. Bukan kapalnya Seng ya, tapi kan
kayaknya Seng tuh demen banget ngumpulin armada-armada yang gak kuat-kuat banget gitu. Dia punya kayak semacam Grand Fleet-nya sendiri lah kayak Grand si Fleet-nya Luffy. cuman ya gak kuat-kuat banget, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya kan Ngelindungin ibu-ibu. aja, Iya. bener. Kelihatannya sih gitu dari nah, yang di Elbaf. Terus di sisi lain kayak sebenarnya kita juga udah pernah lihat Seng berantem sih kok, tapi ini tahu canon apa enggak yang di movie. Dia nebas Kizaru kayak cepat banget, Kizaru belum set tebas gitu. Gila, Seng cepat banget masa di depan Kizaru yang cahaya. Notabene kayak iya walaupun dia malas-malasan ya Kizaru ya karakter tuh. Iya. Movie tuh sebenarnya banyak kan non canon sih, mostly non canon. Tapi ya gue pernah baca ini juga, inget yang waktu di Marineford salah satu bukti yang Shanks itu cepat banget adalah yang dia bilang dia sehari sebelumnya tuh lagi berantem lawan Kaido. Itu dia. Tahu-tahu besoknya Bukan udah ada di Seng yang Marineford. ngomong, Bukan Seng yang ngomong ya. Yang Dia ngomong dari anggota marinnya. ya, anggota Marinir. Pokoknya tuh dia bilang ini ada pertempuran lain selain di Marineford. Iya. Mereka lawan Whitebeard, ada satu pertarungan lagi antara Yonko gitu. Maksudnya Iya. Shanks ketemu Kaido. Betul. Tapi tahu-tahu udah di situ dia udah ngeblok Akainu, ngebelain Kobe. Iya. Nah, itu Kalau gua teorinya ada dua yang itu, entah itu memang Shanks atau yang lain nih yang ketemu sama Kaido nih. Kan Shanks ada Oh iya, kan? Tapi bener ada kembarannya. possible-nya gitu. Jadi orang kayak mungkin orang melihat karena kembar aja jadi disangkanya itu karena kan Shanks. dia kan si Shamrock kan memang tidak dikenal sampai cecunguk-cecunguk merit nih Iya, kan. nah halayak luas lah ya. Benar. Cuman kalau itu kelemahannya adalah ngapain sih Shamrock ngehalau Kaido, dia nggak punya Iya. kepentingan. Gue punya ya. teori yang lain selain Apa tuh? itu. Apa Teorinya yang lain adalah bahwa Seng itu salah satu Yonko dengan bounty yang nggak begitu tinggi. Salah satunya penyebabnya adalah karena dia nggak begitu berbahaya sama pemerintah dunia. Ya. Kan bounty kan tertarik sama bergaris lurus sama kayak lu bahaya nggak nih bahaya buat mengancam pemerintah. Nggak selalu Iya. berdasarkan kekuatan doang. betul. Nah, feeling gua adalah Seng ini jago banget negosiasi. Dia nggak berantem sama Kaido, dia cuma ngomong kayak karena dia udah tahu ya ini buahnya Luffy. Kaido lu tenangin aja, lu nggak usah datang ke Marineford, lu bakal didatengin sama orang yang pengen lu bunuh, yang pengen lu dibunuh, termasuk kayak maksudnya Joy Iya, Boy. iya. Jadi Kaido tuh kan memang pengen mati. Gitu iya dia pengen Karena- mati tapi sama orang yang worth it kan menurut dia. Iya. Terus yang serunya kayak Seng tuh jago banget pasti negosiasi. Karena dia waktu pertama kali ketemu Whitebeard aja, dia tuh negosiasi dulu, Iya. nggak sembarangan. Benar. Dia tuh kayak makanya kayak nggak sebenarnya nggak berantem. Si Seng tuh lagi nemuin. Seng tuh seneng banget nemuin orang-orang yang pengen dia termasuk Gorose ya. Iya. Si- Kayak dia negosiasi sama Whitebeard Iya sih. buat nahan es kan. waktu Iya, itu. buat kayak jangan ngejar nih orang Iya, kan bahaya kayak gitu. benar. Jadi bukan benar-benar berantem, Benar. tapi ya sekedar unjuk gigi dikit lah. Yang Iya. Mas Whitebeard Iya. juga kan dia adu pedang, Iya. terus langitnya terbelah. Itu pun karena si Whitebeard-nya yang ngeluarin pedang Dulu, dulu. Iya, benar. Dan betul. itu menurut gua kayak kenapa si pertarungan itu nggak begitu berjalan lama karena ternyata menurut gue Seng itu bernegosiasi sama Kaido, udah lu tenang aja. Nanti Joy Boy datang kok tempat lo. Mungkin dia udah ngomong Joy Boy kali supaya Mungkin, Kaido percaya karena dia udah tahu kan si background buah setannya itu kan. Iya. Dan yang mendukung teorinya itu adalah saat Wano selesai ada Seng kan di situ. Benar. In case kalau Luffy kalah, Seng ada di situ. Oh, iya. Semuanya tuh gila emang inline banget tuh. iya. Dia Seng udah tuh maksudnya siapin dia bener-bener dikawal Gak gitu. mungkin Iya. dia kebetulan lewat kan. Kebetulan lewat tuh anu nih. Mampir Gitu. dulu lah. Nggak mungkin kan. kalau kebetulan lewat Wano kenapa nggak dari beberapa tahun Iya, yang lalu iya. kan ya berarti. Maksud gue kayak benang merahnya Seng gila banget. Oda tuh siapin Seng karakter yang masterpiece Jagain lah menurut Luffy gue. banget. Walaupun dia Iya. jarang ke highlight gitu ya. Yes. Gitu. Terus dia nemuin siapa? Bartolomeo. Oh Iya, iya, kan, dia gara-gara ketemu nyerang itu. Bartolomeo. Dia Saya buat nggak- ngetes kan sebenarnya ngetes ke ininya si Bartolomeo nih sebagai salah satu pengikut Luffy yang paling Pengikut fanatik. Luffy. Iya kan yang disuruh minum ini kan. Ini lo minum Racun. racun. Kalau nggak gue maafin lo kayak gitu. Nggak diminum. Terus Seng di kapal ngomong kayak seneng banget gue Luffy punya teman-teman yang baik. Iya. Terus salah satu momen terkeren buat gue adalah Yasop ngomong pelanggaran tetap pelanggaran kapten. Iya Anjir ditembak. sih. Gila. Nggak bisa kita Ditenggelamkan. temuin di Usop itu nggak Yoi. bisa. Pelanggaran tetap pelanggaran kapten nggak bisa. Mungkin nanti ya abis chapter yang Elbaf ini mungkin Mungkin. katanya kan chapter ini bakal jadi upgrade buat Usopp. Yes, Ya, karena siapa Usop tahu. nggak ada banget
time screen dikit banget di Wano. Iya, benar. Cuman salep kodok. Tukang jualan salep kodok. Itu juga iya. bohong. Itu juga bohong. Salah kodok. Bener kan? Iya, Terus bener. usop daci, siapa sih Iya. namanya itu? Iya, oke. Berarti kan tadi timelinenya sudah setelah ke Krokus, dia ke Raja Kegelapan. Rayleigh. Rayleigh. Nah. Penjaga gerbang berikutnya lah, Yang milestone mana berikutnya tugasnya nih. Rayleigh adalah untuk Ngasih tahu upgrade level selanjutnya dari kekuatan. Oke. Iya, Yaitu iya. masuk, kalau lu mau masuk ke New World, ya lu harus pelajarin haki. Karena emang sebelumnya udah spill tipis kan sebelum di Sabodi itu haki itu. Terus diajarin lah di situ. Terus kayak Dia juga ngajarin coding juga biar bisa masuk ke Fishman Island. Kayak salah coding satu juga pintu ada ini. ininya tuh kok, ada teorinya. Kenapa dia pilih profesi sebagai coding Yes, ya? betul. Karena wah ini keren banget sih teorinya. Menurut gua kayak, iya nih gua nggak ngeh lagi. Jadi kru Roger itu kan dia udah sampai ke pulau terakhir. Dia udah udah sampai last tahu ujung dunia dan cerita dunia. Kan setahu gue tuh dunia dunia One Piece tuh hampir hancur 2 kali kan. Iya. Hampir hancur 2 kali. Pasti nggak mungkin nggak diceritain di situ. Di Iya kan? dalam Laugh Tale itu, di One Iya, Piece itu pasti gitu ya. diceritain semuanya di situ. Terus semuanya kru Roger yang udah dikasih tahu itu adalah selalu berhubungan dengan hal yang mengapung atau nggak tinggi. Oke. Ini berjalan lurus sama kejadian yang saat di Egghead tuh. Dunia bakal banjir kata Vegapunk. Dunia itu bakal banjir. That's why Seng jadi bajak laut. Bagi emang bajak laut. Terus Krokus dia hidup sama Labun. Iya. Terus Rayleigh dia jadi coating kapal. Terus si Gaban tinggal di Elbaf yang paling tinggi. Iya masuk akal sih semua ininya Jadi kayak dia udah, ya kalau dunia udah mau berakhir, mereka udah siap semuanya. Kayak mereka gitu. udah tahu gitu ya bakal ada mungkin perang besar atau apa yang bikin lautan naik lagi. Jadi udah siap-siap. Nah, itu Sama kayak dia. World Government yang udah siap-siap di Marijoa tuh tinggi banget di atas Nah, red itu line. dia. Jangan mereka doang jadinya. Jadi kayak udah kelihatan nih, oh Mario Joa tuh di atas banget. Terus kru-krunya Roger yang tahu kan cuman mereka dua sisi itu Iya, kan. World Government, kru Roger, Yes. Terus ya udah gila banget. siap-siap aja dari awal. Mereka tuh udah siap-siap banget. Terus Make sense, lanjut make sense. ke Gaban nih, gue belum tahu sih nih Gaban bakal ngajarin apa ke Luffy dan krunya tentunya. Karena menurut gue porsinya Gaban kayaknya nggak perlu di Luffy deh. Dia mungkin ke krunya. ke krunya bener sih. Iya. Kalau kita lihat dari chapter yang terakhir, memang dia bakal lebih ngajarin soal haki atau enggak cara ngelawan God's Knight. Iya, Soalnya cara betul. ngelawan God's Knight kan kemungkinan besar ada hubungannya sama Conqueror haki tuh. Betul, Conqueror Dan Haki. di krunya Luffy kan dia udah bilang tuh ada yang punya juga selain Luffy. Iya. Itu si Zoro. Mungkin Iya. dia bakal ngajarin itu Terus sih. ini kok, kalau di chapter sebelumnya, di episode sebelumnya nih, itu ada satu panel Sanji nanya sama Gaban. Oh dia punya juga nggak nih? Enggak, dia nanya, pokoknya di spoilernya kalau nggak salah apa. Terus di sisi lain, kita kayak biasa dikasih sesuatu yang selin sama Oda. Ada panel si Gaban lagi ngomong, tapi panelnya nggak ada ininya, nggak ada bubble chatnya. bubble chat. Nggak ada Iya, bubble iya, chatnya. iya, Seperti iya, biasa, iya. Oda Seperti selalu biasa. ngumpetin gitu ya. Terus ada satu panel juga si Sanjinya kaget terbelakang Iya, gitu. benar. Kaget doang gitu. Karena menurut gua Kasih rahasia. dikasih sesuatu. rahasia. Kalau ternyata Haki Raja itu bla 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 lah, pokoknya sistematis. Pengalian isunya adalah si Loki-nya marah-marah pada saat itu. Iya, iya, di iya, sisi iya, lain tuh di marah-marah. panel itu Loki-nya lagi marah-marah, di Benar. belakangnya Sanji lagi Jadi kaget. ketutupan. Nah, kayaknya porsinya si Gaban itu bukan ke kaptennya, tapi ke krunya. Iya. Karena kita udah sama-sama tahu kaptennya menurut gue ya, udah OP banget sekarang. Iya, Saat ini. Haki apa namanya, busuk kakinya aja juga udah advance kan, diajarin udah sama advance kakek Rio kan waktu itu. Bener. Luffy saat ini sih levelnya udah Jauh. Dia Admiral sama Gorose dipegang pakai Iya. tangan gini 2 orang loh. Parah. Udah levelnya udah Iya. beda. Udah level beda karena dia imajinasi juga kan. Benar. Terus kayaknya nggak akan bisa masuk ke pulau atau perang terakhir kalau misalkan terlalu jauh jaraknya. Iya. Jadi krunya harus upgrade juga gitu Kayaknya ya. udah memikirkan itu tuh, kayaknya kayak nggak bisa nih gua kalau misalkan Mugiwara Straw Hat Pirate ini masuk ke perang selanjutnya, tapi jomplang banget. Cuman Luffy yang paling kuat. Ya taruh Luffy sama Zoro lah. Masa Sanji nggak bisa ngelawan Holy Knight? Iya. Masa Jinbe kayak gitu-gitu nggak bisa? Usopp perannya apa? Nami perannya apa? Terus si
Chopper ya kita sama-sama tahu Chopper paling Dokter. tim medis aja Ya, kan. di medis. Ya. Makanya that's why juga yang sesuai sama yang lu bilang juga si Rayleigh itu ditaruh dulu. Jadi ditaruh plottingannya kan dia paling ibaratnya dia orang nomor Orang 2. kedua. Harusnya dia ditemunya terakhir lah gitu Harusnya maksudnya gitu secara kan. urutan Cuman ya. Rayleigh duluan ada untuk ini Luffy kan. Yes. Advance-in Luffy dulu baru yang Krunya. kru-krunya yang lain. Betul. gitu. Karena Make sense. mungkin Rayleigh ngelihat Luffy down itu ketika teman-temannya ketika Ace mati, dia tuh sedown itu. Rayleigh khawatir ketika dia udah nggak ngajarin Luffy duluan, terus akhirnya teman-temannya kalah, Luffy sedown itu yaudah rencana Roger Petualangannya berakhir nih. petualangannya Luffy berakhir. Benar. Iya. Nah, sementara kalau yang lu bilang juga sendiri untuk tempat-tempat tinggi gitu ya, kayak Wano itu berarti termasuk tempat yang cukup aman ya harusnya. Oh iya, Nah, Wano aman banget tapi karena kan kenapa nggak ada nih kru Roger di situ salah satunya gitu? gue juga sebenarnya kayak nyesel gitu kayak udah kenapa sih kayak ini si Oden tuh dia excited banget loh, dia yang minta untuk join sama si Rohige kan. Iya. Selain Roger yang minta, si Oden juga minta kalau gue mau ikut jalan-jalannya si Roger, tulangannya Roger. Cuman di sisi lain, kayak ini ya menurut gue adalah krunya Roger tuh mimpinya tuh nggak ada yang sebesar Roger. Jadi dia semuanya satunya kayak Roger udah, gue mimpi Roger, gue sama-sama mimpi Roger. Jadi kalau pas dibilang ya udah kita bubar, mereka bubar. Mereka nggak nyamperin sama sekali nggak kayak siapa Marco. Nggak kayak Marco. Di sisi lain mungkin teori gue salah. Di sisi lain adalah Wano itu kan susah banget lewatnya. Butuh kapal yang proper banget buat naik. Bahkan kapalnya Big Mom aja gagal masuk walaupun Tapi kapalnya Raja Bajak Laut secupu apa, Bey? Maksudnya kalau misalnya kalau mereka pun memang pada saat itu case-nya ya kita coba tarik lagi pas saat Oden pulang dan dia memang dijadiin apa namanya badut lah di sana apa segala macam. Kenapa nggak ada kru Roger yang bantu juga apa segala macam? Karena menurut gue salah satunya adalah Wano adalah negara tertutup, Bang. Jadi nggak ada informasi yang masuk. Nggak ada info yang keluar, bahkan nggak ada info yang masuk di Wano. Jadi makanya kenapa si Kaido itu gila banget, ya karena dia nggak ada yang ganggu. Iya sih, nggak ada yang ganggu sama sekali. Jadi kayak nggak ada yang tahu. Terus gue di sisi lain kayak mungkin Seng baru tahu setelah belakangan ini, makanya dia bisa naik tuh pas terakhir pertarungan Luffy. Kalau nggak salah tapi Shanks nggak sampai naik sih, Bey. Oh iya di bawah ya? Di bawah. Oh, iya, dia cuma ngeluarin hakinya aja dari jauh. Sampai naik ke atas gitu. Wah gila. Cuman mancarin hakinya aja si Rokugyu langsung mundur. Langsung kaget. Salah satu penyebabnya itu katanya naiknya aja susah banget. Jalur naik ke Wano itu susah banget. Itu gue setuju sih. Soalnya Marco memang karena dia bisa terbang jadi gampang masuknya. masuknya. Sedangkan kan kru Roger minim banget yang buah iblis. Gue bilang minim ya, bukan nggak ada. Karena kru Roger so far belum tahu nih siapa aja yang dikonfirmasi. Sama lah kurang lebih sama krunya Shanks ya. Mungkin kita pun nggak tahu sampai sekarang apakah ada yang punya megang iblis buah setan apa enggak ya. Ya buah iblis atau enggak. Oke, berarti udah sampai ketemu sama Gabat. Nah, yang lain-lainnya nih, Bey, gimana nih, Bey? Nah, itu dia. Balik lagi. Ini case-nya sama kayak di Wano sebenarnya. Ketika Oden mati, ada yang namanya siapa? Kyoshiro. Siapa? Kyoshiro ya? Kyoshiro. Oh iya, bos Kyoshiro. Nama aslinya siapa ya? Denjiro memutuskan untuk masuk langsung ke pemerintahan buat dia kontrol, dia buat monitoring atau enggak dia sekaligus buat jagain Wano. Nah, yang ngerinya adalah bahwa salah satu kru Roger juga punya potensi harusnya kayak gitu. Dipersiapin di posisi itu gitu buat ngontrol atau minimal buat ngawasin pemerintahan. Yes, biar pemerintahan apapun segala informasi dari pemerintahan masih bisa masuk disaring sama dia. Kuncinya adalah di informasi. Ya, kuncinya di informasi. Iya. Nah, ini orang dengan kuasa penuh di dunia One Piece soal informasi adalah Morgan. Dan Morgan ini adalah
kru Nah. dari Roger. Gila Iya. ini gila. Ini baru teori kan? Ini teori, ya. tapi ini gila banget. Iya. Dan ini kita udah lihat juga nih di sini emang ada beberapa fans yang ngambil ini asal muasal cocok loginya kenapa Morgan bisa dia bilang krunya Roger. Ini salah satu kru Roger ini ada yang suka pakai topi. Ini namanya si Mr. Momora. Dan ini kita lihat sendiri nih di sini. Ciri-ciri topinya itu kayak gitu ada 3 titik. 3 titik. Terus bagian ininya Moncongnya gitu. moncongnya itu warna kuning dan ini disinyalir mirip banget sama si Morgan. Yes. Gitu. Dan dia adalah pemakan buah setan, buah iblis yang tipe burung. Tapi dia nggak balik ke ininya, ke mode aslinya. Mode aslinya. Karena kalau mode aslinya mungkin udah dikenal orang, jadi dia pilih mode hybrid aja. Nggak hybrid, ini malah mode si burungnya itu sih. Oh, mode full burung. Full Sorry, burung, bukan mode hybrid. full burung. Kalau hybrid dia mungkin ada ini humannya masih iya, kelihatan. ada masih ya. humanoidnya. Ini kayak full burung kayak gitu. Bener-bener. Ini karena ini ya teorinya adalah si Morgan ini kan burung pelikan kan. Iya. Burung pelikan itu bisa naruh makhluk hidup di dalam mulutnya dia. Iya, ininya tuh bisa jadi gede. Iya. Si paruhnya tuh ada iya, kantongnya. jadi mungkin si Momo ini bisa bersembunyi lama di situ di dalam organnya itu. Oke. Dan ya tentunya informasi semuanya dari Morgan. Iya. Kayak nggak tiba-tiba Morgan ngerusak tatanan dunia dengan cara Luffy adalah Yonko kelima. Pasti seluruh pusat marin itu udah matanya di Luffy Bener sekarang. juga sih. Dia yang pertama kali bilang kalau ini saatnya Yonko kelima muncul. Dan saatnya generasi baru. Dia tuh selalu ngebor-ngebor generasi baru. Ini generasi baru nih, ini generasi baru. Iya, Make sense. yang jadi bingungnya kenapa dia ini media, tapi berani banget gitu Dan sama berpihak pemerintah. banget. Lumayan berpihak, bener. Lumayan berpihak banget. Kalau soal Luffy deh, nggak maksudnya kayak Luffy ke Marin buat gunjingin lonceng kan ada beritanya disebarin Iya, kayak gitu-gitu. Maksudnya sebarnya ke seluruh dunia. Biar teman-temannya Luffy tahu kalau Luffy itu masih hidup dan apa pesannya nyampe. Bener. Yang 3D 2Y itu. 3D2Y itu. Si Morgan inilah pemeran penting dari segalanya. Karena menurut gue terlalu good to be true. Maksudnya kalau si Morgan ini ya udah gue cuman kayak jurnalis aja. Ini media doang Iya, gitu, media doang. Pasti ada sesuatu sih di baliknya. Gue juga setuju kalau soal teori ini kemungkinan besar memang Morgan ini nyimpan rahasia dia Mr. Momora itu sendiri bisa jadi. Karena keren banget sih menurutnya. Buat orang yang ngasih teorinya kayak itu kayak, ih, dia detail banget sih. Menurut gue kayak, keren. di sisi lain emang bener Pikiran. balik lagi. Oda tuh nggak akan mungkin ngasih desain karakter sia-sia gitu. Bener. Selama ini selalu ada pesan di balik gambar yang Iya. dipakai, simbol-simbol gini ini tuh keahlian Oda banget. Keahlian Oda banget tuh. Mainin teaser-teaser orang udah penting di awal terus dimasukin nanti buat depan Jadi ditarik plot lagi. twist gitu kan. Itu mainan Oda banget. Bener. Itu mainan Oda banget. Tapi pertanyaannya adalah kenapa krunya Roger nggak ada yang ditangkap? Nah, ini juga jadi salah satu ini penting nih. Krunya Roger tuh selama 20 tahun sejak Roger dieksekusi, kok nggak ada yang pernah ditangkap. Padahal marinir tahu lokasinya kayak lokasinya Rayleigh sebenarnya mereka tahu ada di Gap tahu. Sabodi. Gap tahu banget. Tapi Kalau itu bukannya- relic beneran kan? Bener. Bukannya maksudnya mereka kan juga sudah tidak jadi bajak laut secara aktif gitu kan. Apakah itu menjadi salah satu alasan untuk Merin untuk ya udahlah mereka udah nggak aktif lagi nih, udah bajak laut nggak aktif gitu loh. Tapi kan nggak juga. dilihat dari Raja Cobra langsung dibunuh sama Imu ketika tahu sedikit sejarah dunia Void Century, masa iya nggak diburu? Iya. Kan mereka Mereka tahu tahu. nih endingnya dunia tuh mereka tahu sejarahnya di Void Century mereka tahu, terus kenapa nggak dibunuh? Kayak gitu. Ohara aja dimusnahkan gitu. Ohara bener. aja yang mau cari tahu, Iya. yang baru mau cari tahu kan, itu dimusnahin. Vegapunk yang berguna itu buat pemerintah dunia begitu tahu dimusnahin. soal Void Century dibunuh juga. Itu berbanding lurus dengan teori ini. Kenapa Im sama ngebolehin Roger berlayar ke Laftel? Nggak dicegah di tengah-tengah. Iya. Ya, ini make sense sih. Soalnya kalau menurut gua kayak tadi bounty-nya mereka itu meskipun udah lama, Dory dan Brogy aja udah 100 tahun bounty-nya masih nyala. Masih nyala, betul. Masih hidup gitu kan di waktu mereka nyampe Little Garden,
Mr. Tree itu salah satunya mau nangkap mereka karena bounty yang 100 juta berry itu masih ada. Masih ada di Doggy Brogi. Padahal udah 100 tahun lebih. Kenapa? Karena kenapa Bay kalau menurut lu? Kalau menurut gue kenapa yang pertama kalau Imu sama nggak nyusahin lah, ibaratnya nggak nyusahin pelajaran Roger. Kalau Im sama tuh nggak tahu di mana Laftel juga. Jadi mereka nggak tahu, kayak kalau mereka tahu mereka udah ngancurin aja kan Laftel di mana. Tinggal dihancurin aja. Kayak Lulusia. Iya, kayak Lulusia. Nah, si Roger ini bilangnya kan lagi berpetualang doang kan. Lagi berpetualang doang. Terus tiba-tiba sampai, makanya itu dia yang bikin kaget. Ditambah Imu sama kan nggak ngumpulin kayak Roger kayak nyari ini, dan ditambah mungkin dulu Imu sama tuh berpikir kalau nggak ada orang yang bisa baca Road Poneglyph selain gue. Ternyata lahirlah klan Oden. Klan apa? Yang Kozuki. Kozuki yang bisa baca dan tulis Poneglyph. Pertama itu. Yang kedua, kenapa krunya Roger nggak ditangkap? Ini nggak tahu gue canon apa enggak, tapi di movie Stampede kan ada satu karakter musuh kan, namanya Douglas Bullet. Nah, Douglas Bullet itu diceritain kalau dia adalah kru aktif nggak aktif lah pokoknya sebagai krunya Roger. Itu aja ngalahin dia butuh satu Buster Call. Bener. Gimana semua diburu gitu ya. Ya, itu lebih make sense sih. Kalau menurut gue juga gue setuju teori yang kedua, yaitu krunya Roger semuanya tuh se-powerful itu. Iya. Dan Gitu. ditambah menurut gue mungkin ini kok. Karena Roger yang ngasih dirinya untuk ditangkap, mereka nggak akan ngejar krunya lagi karena mungkin masyarakat mikirnya semua krunya udah ditangkap. Karena Rogernya udah ditangkap. Gembongnya udah beres, sudah Iya, dieksekusi. Iya, semuanya udah pasti udah pada mati gitu. Makanya orang-orang kayak, pertama kali Luffy datang sama Relic di Marineford, itu semua orang kaget. Dia datang sama Raja Kegelapan. Iya. Nggak ada yang tahu Iya, ternyata. setiap Raja Kegelapan itu datang tuh kayak orang-orang tuh kok kayak nggak tahu gitu loh. Kecuali Beppo ya. Entah gimana Beppo tahu, ya kan? Yang pas Relic berenang. Iya. Itu Meu Relic dibilang Raja Kegelapan. Beppo tahu tuh. Mungkin. Oh, kalau itu mah karena mereka udah ketemu di iya. pelelangan manusia. Betul. Krunya Law tuh udah pernah ketemu sama Rayleigh di situ. Iya, betul. Yang semuanya dikasih Haoshoku Haki pingsan kecuali krunya Kid sama krunya Law. Dipisahin tuh sama si Relic. Enggak, mereka sebenarnya dikena juga, cuman karena mereka kuat, kan Rayleigh-nya ngomong, ternyata ada ini juga, bukan orang-orang biasa di antara ini. Oh iya benar, di situ miss gue. Bukan orang-orang biasa. Bukan orang-orang biasa. Soalnya dia sebenarnya diinin buat semuanya, hakinya, semuanya pingsan kecuali Straw Hat. Tapi ternyata ada yang survive, makanya Rayleigh langsung bilang, oh ini bukan orang-orang biasa nih. Boros generation tadi ya. Itu. Jadi kayaknya si Marin ini dan pemerintah dunia kayak, udah kita mending gak usah ngasih tahu orang kalau krunya Roger beneran masih ada. Masih survive. Karena kita udah bisa nangkap kaptennya. Padahal kan kaptennya nggak juga ditangkap. Iya. Tapi nyerahin diri dia mah. Mungkin Gara-gara itu. udah sakit juga pada saat itu. Kan. Iya, mungkin selain pertama biaya perang mahal ya. Kalau nggak percaya tanya aja coba ke Iran deh. Aduh. Bahaya nih. Marineford dunia nyata nih. Nah, iya. Biaya perang mahal ditambah ya udah kayak mumpung kru-krunya Roger ini nggak ngebor-ngebiorin si Void Century atau rahasianya. Tapi bergeraknya di balik layar gitu mereka. Itu karena gue selalu yakin kayak gini. Ibaratnya lu punya informasi bang, atau kok penting, tapi seluruh dunia tuh harus tahu. Di sisi lain, kalau lu bocorin informasi ini, lu bakal mati. Ibaratnya lu bakal diserang habis-habisan. Iya. Yang lu lakuin secara logika apa? Make sense sih. Jadi ngatur orang lain biar mereka yang nemuin. Iya, seakan-akan mereka nemuin, tapi kayak lu udah ngatur sebenarnya itu. Benar-benar dijaga secara hati-hati supaya nggak disebarin begitu aja, karena kayak sekarang juga di dunia nyata kalau lu tahu rahasia pemerintah yang lu sebarin gitu aja di publik ya lu dibuka. Iya pasti. Atau pilihan keduanya adalah lu kayak ini siapa yang penemu Pulau Langit Emas, lu dianggap bohong. Monbran Norland ya. Lu dianggap bohong, pilihannya cuma itu. Iya. Karena Oda nggak mungkin kayak Norland tukang bohong kayak gitu-gitu. Pasti Oda juga ngasih tahu kayak, oh iya, krunya Roger tuh nggak bisa sembarangan ngomong kalau
Vegapunk aja nggak begitu didengar. Waktu dibilang dunia bakal kiamat, nggak begitu didengar ibaratnya sama warga NPC. Masih banyak yang nggak percaya ya. Iya, gimana soal kejahatan pemerintah dunia? Iya, apalagi dia secara umum dia kan dipandang bajak laut ya dipandang jahat secara general Buruk, gitu ya, ya, dipandang buruk gitu. buruk. Jadi Citranya gimana mau buruk. dipegang kata-katanya. Gitu. Make sense. Iya Benar kan? sih. Kayak Benar. ciamik banget. Iya, Udah iya. tuh gila banget, ciamik banget kalau udah nyusun rencana. Jadi perannya Roger itu nggak cuma di awal untuk ngasih tahu apa gue punya harta karun nih. Dan ya itu tadi lu juga ada sempat bilang bahwa Roger ini sebenarnya nggak ngomong harta itu namanya apa. Iya, dari awal One Piece berjalan nggak ada yang ngomong Roger kalau harta gua, lu mau tahu One Piece di mana enggak? Tapi lu mau tahu harta gua di mana? Gua nyimpen di suatu tempat. Carilah. Nah, habis itu udah harta, dibilangnya harta. Dia nggak nyebut harta itu sebagai One Piece. Yes. Tapi di sisi lain kan dia membuat pergerakan dunia bajak laut kan. Terus ada mulai tuh kayak, ayo kita cari One Piece. Bahkan Seng aja ngomong udah saatnya kita nggak nyari One Piece gitu. Ya kan ke band Iya, benar. Siapakah orang yang pertama bilang kalau ini tuh One Piece? Tapi sebenarnya ini udah ke patah sih gara-gara pas Roger pulang, mabok bareng tuh sama Shirohige. Ditanya lu ngomong One Piece? Gue udah punya nih One Piece. Iya. Itu soal One Piece atau soal ke Laugh Tale ya? Oh iya, soal Laftel. Gue lupa yang itu, yang pokoknya ya ada sih adegan yang dia minum-minum sama si Shirohige. Lu mau tahu nggak soal ini? Iya, itu dua tuh dia obrolin masalah harta sama di. Iya. Lu nggak mau tahu enggak? Di kru lu kan ada juga yang pakai di si Marshall the Teach gitu. Jadi ya bisa dipatahin tuh sebenarnya, tapi kan itu obrolan cuma berdua. Nggak Tapi tahu balik juga lagi sih ini pada saat detailnya. itu di balik apa yang dibilang sama Roger selain apa antara itu hartanya atau One Piece gitu ya. Tapi di saat itu si Shirohige udah bilang, gue udah punya nih One Piece gue sendiri gitu. Dia bilang paling ini harta sendiri, keluarga ya. soalnya. Bener. Keluarga cemara kan dia cuma. Harta One Piece sebenarnya, makanya setelah Ya itu tadi gue juga mau bilang tuh. Setelah mereka menemukan pulau terakhir gitu kan. Semuanya berkeluarga. keluarga baru, Iya. termasuk gas, Rele sama kemungkinan sama Sheki. Gaban sama Ripley. Ripley, Shanks sama Makino. Katanya ya ini balik lagi ya guys ya, ini belum semuanya dikonfirmasi selain Gaban sama Ripley. Krokus sama orang satu pulau. Krokus sama Labun. sama Labun loh. Kok jadi aneh nih? Enggak aneh sih kok. Karena Gaban aja bisa nikahin. Iya loh, Tapi iya loh, benar sih. iya ya Secara nggak ada yang logika tidak tuh mungkin. gimana gitu kan. Iya. Manusia sama raksasa gitu ukurannya Iya. itu salah Sama satu Giant. misteri paling besar sampai sekarang ya guys. Iya. Selain One Piece. Selain One Piece. Misteri selain One Piece. Gaban dia. sama Ripley. Tahu tuh caranya tuh. Dan punya anak. Bisa punya anak gitu loh. Gila, Gaban perkasa banget. Terus sama ini sih, gue penasaran juga gara-gara lu ngomongin masalah apa namanya Raftel tadi ya. Untuk sementara ini kita bisa asumsikan bahwa orang-orang yang punya buah iblis nggak bisa ke Raftel. Contohnya Bagi. Yes, betul. Dan kayaknya yang kita lihat juga istrinya Oden si siapa? Istrinya Oden. Istrinya Toki. Toki itu kayak antara dia nggak tahu ya. Dia maksudnya udah sakit tuh dari sebelum pulau yang Bagi sakit gitu loh. Iya. Antara memang dia sudah tahu atau memang dia sakitnya udah Pas sama Bagi aja pas banget sebelum Bagi aja gitu. Apakah memang dia punya buah iblis? Tapi gimana tuh si Morgan? Kalau lu bilang dia makan buah iblis. Nah, ini sama aja kayak krunya Roger udah tahu Oden ditemati, si Kyoshiro baru berubah masuk pemerintahan setelah itu. Okay. Morgan baru dapat buah setannya setelah dia Nyampe ke Laftel. iya. Dan ini juga jadi misteri juga kayak kalau lo bilang buah iblis ini bisa yang makan buah iblis ini nggak bisa masuk Laftel. Apa kabar kru Luffy yang Hampir Iya. banyak loh buah iblisnya Iya. Luffy, makanya. Atau apakah ini perannya Chopper nanti? bener. Atau ya itu skill pasifnya Luffy nanti.
Gue sih berharap banget nih ya. Gue berharap banget Luffy kayak akhirnya nanti di Laugh Tale lu bisa tahu Laugh Tale ini apa. Jadi ngebuka Laugh Tale buat dunia. Karena kan itu kekuatannya katanya kan dibilang kan kenapa Laugh Tale karena ya udah membawa kebahagiaan, ketawa kan. Terus di sisi lain katanya ada yang bilang itu efek pasifnya si buah Nika. Jadi siapapun yang datang ke sana pasti mereka merasa happy. Dan di sisi lain pasifnya lagi adalah kan setiap pulau tuh pasti ada medan magnetnya. Laugh Tale itu nggak ada medan magnetnya karena dia pulau karet. Makanya nggak bisa dilacak sama lock post atau apapun. Pasti. Nah makanya gue berharap kayak pas Luffy datang dia udah ngebuka semua dan ngebuang semua itu kayak tiba-tiba Laugh Tale kelihatan aja udah maksudnya. Make sense sih. Bisa. Berharapnya itu. Jadi pada saat itu pengguna Nika pada saat itu pengen nyembunyiin sejarah itu di situ dengan ya dia juga ngubah pulaunya itu jadi karet gitu ya. Karena dengan efek nikahnya gitu. Karena kenapa gue bilang berharapnya itu karena Roger ngomong bukan kita. Karena Roger nggak punya kemampuan itu. Dia nggak makan buah nikah itu. Dia nggak makan buah itu, jadi dia nggak bisa ngebuka itu. Makanya dia bilang akan ada orang yang dipilih yang nanti akan nyelesain semuanya. Berarti masih kemungkinan besar bahwa sakitnya Buggy itu nggak ngaruh ke sana gitu. Ngaruh bisa jadi gara-gara lu nggak sama pemilik buah si efeknya ini. Nggak tahu sih, tapi kalau menurut gua kelemahan teori itu adalah kita belum terkonfirmasi nih krunya Roger yang makan buah iblis. Iya, benar. Iya, belum ketahuan. Tapi jadi kan yang udah jelas Rayleigh gitu kan nggak makan. Enggak. Tiga ini utamanya yang pasti nggak makan deh. 3 officer utamanya. Tapi yang lain-lainnya ini yang kita masih belum tahu nih. Backgroundnya betul. Gitu. Kan kayak, kalau emang kayak gitu keren banget sih, maksudnya kayak semuanya udah terkonsep banget secara detail sama Oda. Bener. Jadi emang dari awal tuh udah dipersiapin perjalanan Luffy sama krunya Roger bisa dibilang biar sampai ke Laugh Tale meneruskan impian kaptennya lah bisa dibilang gitu. Meneruskan impian kaptennya. Kalau kan kaptennya nggak bisa, dia merasa kayak si Roger bilang nggak, bukan kita nih, bukan porsinya kita gitu. Masa iya kalau gini bang, lu tuh terobsesi banget sama sesuatu hal. Lu terobsesi banget buat ke Laugh Tale. Pas udah di Laugh Tale, lu tahu sesuatu kayak, tapi bukan gue. Terus udah berhenti, selesai. Gak mungkin gak disiapin aja lagi kayak, udah ayo siapapun yang mau kayak gini. Iya. Karena dia udah tahu kayak ini buah setan yang ini, makanya saya ngejar kayak dibagi semuanya kayak. Udah diplot dari awal, jadi bisa dibilang itu kayak misi terakhir dari krunya Roger lah ya. Bisa itu misi-misi. Karena, gue yang benerin, karena Roger sebelum bubarin dia ngomong satu-satu kan. Iya. Khawatirnya Roger dengan Ken Bunhaki yang tinggi itu, iya kan? Dia udah ngasih tahu kayak lu nanti di sini aja ke Rayleigh, lu nanti di sini aja. Tapi berarti mereka nggak tahu dong maksudnya. Kalau cuma dikasih tahu lu kesini aja. Maksudnya tapi apakah Roger briefing juga? Maksudnya nanti lu di sini tapi akan ada orang yang ini lu harus latih dia apa segala macam apa enggak? Oh enggak. Mungkin enggak sedetail itu. Enggak sedetail itu. Karena kalau itu udah terlalu bisa baca masa depan banget secara detail. Maksudnya kayak udah lu coba di sini aja karena gue punya penglihatan kalau lu di sini jadi kayak gini-gini ini. Jadi bisa dibilang itu semacam safety net yang udah disiapin sama Roger. Yes. Andai kata misalnya kru yang dipilihnya gitu nanti begitu nyampe ke Grand Line, kalau mereka sampai nggak tahu cara baca map di sana gitu, disiapin lah si Crocus di situ. Ntar lu yang ajarin. Begitu juga begitu sampai ke Shabody, mereka nanti siapa tahu mereka nggak bisa nih cara ke Fishman Island. Nah di situ udah ada Rayleigh yang siap dengan kemampuan coating. Dan sekarang udah nyampe Elbaf nih. Di situ ada Gaban yang kita sendiri masih belum tahu sampai sekarang perannya Gaban bakal sejauh apa. Belum tahu. Karena so far yang kita tahu dari Gaban yang pasti dia bakal ngajarin cara ngelawan God's Knight. Tapi kalau masalah kelanjutan petualangannya, entah ilmu navigasi apa yang diajarin, cara dia nyampe ke pulau apa mungkin, atau soal Poneglyph, kita masih belum tahu nih soal Gaban gitu. Tapi gue ada satu teori yang soal Elbaf, tapi ini terlalu liar. Boleh. Ada bukunya Albert siapa? Pokoknya itu di apa namanya? Di perpustakaan. Perpustakaannya Elbaf. Terus di situ tulisannya kalau Elbaf adalah penjara waktu. Penjara waktu. Elbaf itu adalah penjara waktu. Khawatirnya waktu di Elbaf beda sama waktu di luar. Berjalan lebih
lebih lama di dunia luar. That's why para giant-giant itu hidupnya lebih terkesan lebih lama, lebih panjang karena hidupnya di sana waktunya nggak sama kayak waktu yang di dunia part lainnya gitu. Iya, intinya. di luar Elbaf lah ibaratnya di luar Elbaf. Jadi khawatirnya seru sih kalau misalkan terjadi ketika Luffy udah selesai dia tahu cara ngalahin Holy Knight dan lain-lain, ternyata Merijo udah habis sama Dragon. Sama Revolutionary. Kayak, keren banget kan maksudnya kayak. Terus udah Seng udah ketemu sama Blackbeard, udah perang terus Sengnya kalah. Luffy-nya kayak tinggal jalanin apa yang pengen dia jalanin terus ngebalikin apapun itulah. Karena menurut gue nggak bisa ngebayangin apa maksudnya kayak gimana maksudnya caranya Luffy ngasih balik topinya ke Seng. Kalau Sengnya dalam keadaan sehat walafiat gitu. Yes. Tapi akan dikembalikan nggak menurut lo? Kembalikan. Tapi karena kan soalnya Luffy itu kan dikenal dengan Mugiwara Pirates gitu ya. Makanya Oda ngasih sesuatu yang lebih kuat dari tutup jeraminya. Tapi dia itu dewa perjuangan. Nika itu sendiri. Oke. Terus setelah di Elbaf ini ya, menurut lo kemungkinan masih ada Kuro Roger lain nggak selain Gaba nantinya? Mungkin entah di arc lain kah atau di pulau lain gitu? Gue bingungnya ini udah terkonfirm nggak sih kalau Gaban itu orang dengan luka bakar? Belum. Sampai kan? Sekarang tuh orang dengan luka bakar itu masih belum terkonfirmasi. Kita beberapa kali berteori juga sama positif bahwa tapi sebenarnya kuat untuk Gaban karena kita ada gambarnya yang Gaban tuh ada luka di sini, mirip luka bakar. Terus juga si Kid itu ke Elbaf duluan. Iya, Kid ke Elbaf duluan. Nah, cuman sangat disayangkan. Bener. Dia rusuh ketemu Seng. Nah, sebenarnya dia ketemu Seng nggak masalah, tapi dia rusuh kan? Iya, benar. Dia mau balas dendam tangannya. Mau dendam tangannya. Karena yang motong tangannya si ini kan? Backman kan? Katanya Backman. Jadi sebenarnya itu nggak pernah dikonfirmasi secara ini di chapter, tapi ada implied gitu. Iya, ada hint-hint ada kecil hintnya gitu. Menurut Lakiru kemungkinan besar itu Backman yang motong gitu. Iya. Tapi langsung ketemu Backman sih gila juga. Ya, Backman juga ngeri sih. Itu sampai sekarang salah satu karakter yang sampai sekarang masih belum tahu sekuat apa gitu. Tapi udah dikonfirmasi sama Oda adalah dia karakter paling jenius. Ya, IQ-nya paling tinggi. IQ-nya paling tinggi. Satu dunia kan. One Piece. Di satu dunianya One Piece, ya. Itu menurut gue kayak wah gila sih. Karena Ben Backman itu setahu gue itu diambil juga dari ada orang asli. Sama kayak yang karakter lagi. Iya, Ben Ben Backman itu kalau nggak salah dia tolong kasih tahu gue ya. Pokoknya roots-nya tuh dia kerajaan Perancis. Tentara, tapi emang dia emang jenius. Si Ben Backman ini. Sama kayak si Blackbeard, terus benar, Roger. Benar. Terus... Tapi bukan cuma sekedar mirip kayak Lau mirip sama Rossi kan? Enggak. Itu kan inspirasi Denny Cagur. Secara desain kan? Enggak. Kayak apa namanya? Jenggo sama vokalis Aerosmith. Iya lagi. Iya. Kalau itu secara desain doang. Enel kayak Eminem. Iya, benar. Dia ngambil referensi mungkin secara desain ada, secara dunia nyata juga ada ya. Betul. Asli kayak Marshall the Teach itu emang ada dari aslinya Blackbird yang asli itu ada. Dan memang portrayalnya mirip banget, berjenggot panjang gitu, kayak benar-benar kayak bajak laut asli lah. Dan fun fact, ini kayaknya belum banyak yang tahu. One Piece dibikin 1997 kan? Iya. Maksudnya kayak mock-up-nya itu 1997. Tahun 1996, kapal perangnya Blackbeard yang asli muncul ke permukaan, hancur. Oh ya, ini ada ya? Ini aslinya ada aslinya. Nah, ngerinya adalah Oda kan tadinya pengen yang samurai-samurai. Dan emang Oda kan iya kan dia suka samurai siapa? Ryuma. Benar. Dan dia terinspirasi dari kapal si Blackbeard-nya asli itu keluar, dibikin lah bajak laut. Keren banget ya. Nice. Ya, dan kalau lo perhatiin nama Blackbeard itu yang asli namanya Edward Teach. Ketika Blackbeard ngalahin Blackbeard ngalahin Whitebeard. Namanya kayak kegabung gitu. Iya, Marshall the Teach sama Edward Newgate. Iya. Dia real jadi bajak laut yang
paling ditakutin saat itu. Karena Blackbird itu Edward Teach itu ditakutin banget. Oh iya, bener. Ditakutin banget sama seluruh orang yang jalan ke laut tuh ditakutin banget. Itu bener-bener real pirate di zaman dulu guys, Blackbird itu. Dia tuh yang gua tahu ya, sedikit fun fact tentang Blackbird yang asli, itu suka nyelipin arang yang dibakar di jenggotnya. Biar ngeluarin efek-efek asap. Jadi dia beneran kayak iblis. Ya ampun. Bener-bener kayak setan. Jadi begitu tampur orang udah takut duluan gitu. Saking tuh asap-asap. Nah, iya, makanya ada asap-asapnya tuh bener kan gambarnya. Niat banget lagi. Saking kan Blackbird matinya dibunuh sama orang enggak, dia sama Marine, bukan Marinir, sama pasukan Angkatan Laut Inggris. Oh, iya, sama Inggris, ini kan? Berarti sama smoker enggak ya? Sama smoker bisa dibilang. Dibunuh sampai palanya si Blackbird itu ditaruh di kapalnya si yang orang Inggris. Iya. Buat ngasih tahu kalau ini tuh gue habis kalahin. Saking benar-benar bajak laut berbahaya, guys. Iya. Soalnya kalau zaman dulu sebenarnya bajak laut itu ada banyak macamnya. Ada yang bajak laut legal namanya privateer. Itu tuh itu si Cibukai. Ini benar-benar itu si privateer itu kayak si Cibukai. Jadi dia tuh sebenarnya dikasih legalitas sama suatu negara buat ngerampok negara yang lagi jadi lawannya. Betul. Kayak contoh Sir Francis Drake buat orang-orang Inggris itu pahlawan. Ya itu asal nama Drake juga dari situ. Sama orang Inggris tuh dia pahlawan, tapi sama armada Spanyol itu bajak laut. Karena dia gerampokin kapal Spanyol. Sama kayak Hairudin itu kan dia ngambil dari bajak laut di Turki, di Ottoman. Jadi buat orang Islam dia pahlawan. Tapi buat kerajaan Romawi, dia udah bajak laut udah berbahaya. Nah, pengecualian buat Blackbird ini, dia memang nggak punya nationality di aslinya. Dia tuh benar-benar semua tanpa pandang bulu dia rampok. Dan semengerikan itu. Bener. Dan Oda pun confirm kok kalau Blackbird adalah gambaran sempurna dari bajak laut itu sendiri. Benar. Benar-benar dari segi liciknya, dari segi cara berpikir yang nggak mau gue nggak mau capek-capek, gue mau main bersih, tapi gue menang. Menghalalkan segala cara buat menang. Gitu. Benar. Itu gambaran curangnya, kejamnya, semuanya tuh benar-benar ciri khas bajak laut ideal. Gambaran sempurna dari bajak laut. Tapi sama gue pernah dengar juga bahwa kapalnya si Tits ini kan si apa namanya? Yang Sebek ya, ada Sebek ya. Tapi kan dia ada terkenal ada armadanya Titanic ya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah dengar ya pernah. Pokoknya mereka punya sebutan ada ininya armadanya mereka itu Titanic. Nah, dengan adanya si Aokiji di situ, jadi seolah-olah tuh kayak bajak lautnya mereka ini batu esnya adalah si Aokiji gitu pada akhirnya. Simbolismenya gitu. seperti itu. Ada aku pernah dengar teori kayak gitu sih. Oke. Cuman kayak ya one man show teori aja kayak ya kalau ternyata bener ya udah gitu. Emang Oda emang nyocokin. Tapi kalau emang enggak ya pasti ada hal lain karena Aokiji nggak mungkin sepenting itu cuma gara-gara Oda terinspirasi dari. Saya suka karakternya. Nonton Titanic. Saya karakternya Leonardo DiCaprio. Jack dan siapa ceweknya? Rose. Jack dan Rose nggak mungkin. Nggak mungkin cuma kayak gitu ya. Oke, kita balik ke yang Elbaf lagi tadi tuh. Nah, pas setelah dia bantai Kid keluar dari Elbaf, kemana Shanks nih? Gue ada teori. Ini Elbaf ini lagi kacau banget nih sama si God's Knight itu apa segala macem gitu. Gue ada teori bahwa sebenarnya yang ada di Marijoa sekarang nggak cuma Revolutionary Army, jadi kerjasama sama Shanks kemungkinan bikin rusuh gitu ya. Iya, kemungkinan ada potensinya adalah ke sana gitu. Maksudnya kenapa Elbaf mungkin kenapa nggak sepenting itu setelah Dori Broginya cabut. Udah jadi dikutuk juga segala macam gitu. Kenapa akhirnya kayak apakah Shanks ada misi yang lebih penting setelah dari Elbaf ini gitu loh. Menurut gue Shanks nyerang Marijoa tuh kayak ngancurin masterpiece Oda. Iya. Gak mungkin Shanks dengan karakter jenius yang kayak semuanya kayak gue mau jalanin pion ini biar gue bisa jalan ke sini. Dia lebih strategis banget. Gak mungkin kayak tiba-tiba dia untuk kerja sama Dragon berarti nggak mungkin. Karena Dragon orang paling dicari di dunia pertama, nggak mungkin kalau kerja sama dia jadi
itu terlalu beresiko buat Ya, Shang menurut gue. Seperti yang tadi bilang di awal, Shanks tuh emang jago diplomasi dan buat diplomasi dia tuh pasti harus sering kompromi jadinya. Sementara Dragon No. tanpa kompromi, kalau No, pemerintah dunia mau nego apapun no. Iya. Gila, itu tapi emang kita dari dulu kan selalu nunggu gimana sih nih pergerakan si Dragon. Iya. Selanjutnya dari Dragon. Sampai ada meme lucu banget kayak Yang- pemerintah dunia ada meme terus gambarnya kartun gitu kayak ada Merin ngasih tahu poster orang-orang kita nggak jadi cancel dia jadi orang ini karena dia nggak ngelakuin apa-apa dari 20 tahun yang lalu. Bantunya Nggak jadi nol. Iya, dia nggak ngapa-ngapain dia. Orang-orang kita nggak jadi apa-apa. Iya. Kita nggak jadi nyerang dia karena dia nggak Iya, ngapa-ngapain dari 20 sampai tahun ada yang orang lalu. sebel juga kayak ini apa Vegapunk nih temen lu udah ini nih Ohara nih ini udah dihancurin juga. Kenapa lu nggak ngapa-ngapain? Betul, Gitu. betul. Kalau lu kuat Bartolomeu nih. iya. Kuma juga tuh. Lu kalau Iya, kuat iya. kenapa nggak bisa turun gitu loh? Jimmy kenapa nggak disamperin? Bener. Nggak diselamatin gitu kan, udah benar, tangkap world government, iya. Ini Berarti teori itu masih ya inilah teori liar aja lah Iya, ya teori untuk, liar, untuk karena- kerja sama Dragon sama Shanks Yes, gitu. benar. benar-benar. Tapi di sisi lain emang kita juga penasaran kayak gak mungkin nih pasukan revolusioner nyerang Marijoa sendirian karena bahkan Imu aja minta Holy Knight buat ayo balik. Iya. Lagi ada chaos nih di Marineford. Bahkan Imu sampai turun tangan sendiri. Sepowerful itu gitu ya. Iya, sebutuh Sebutuh. bantuan itu si Imu buat di Marineford. Ya, Padahal kan ada ini. Gorosei. Iya. Gorosei, ada Admiral, ada. Tapi ya itu masuk akal sih. Ada Aokiji, ada Base. ini kan, Akainu kan? Akainu masih ada, sama Rokugyo sama Fujitora mungkin Oh masih iya, ada. di Masih ada situ, situ. masih. Masih ada kayak ini iya benar. Cuman Kizaru yang lagi di luar di Egghead terakhir. Heeh. Dan Kabar-kabarnya Kizaru udah berpihak sama Mugiwara Pirate. Katanya. Karena ngasih Nah, makan Luffy. Katanya. Tapi itu kalau menurut gue cuman sebentar doang karena Iya, dia mau iya, belain iya. Vegapunk. Udah Iya. teman Benar sih, lah gitu. benar Karena sih, dia temennya. dekat sama Vegapunk Next banget time kan. mungkin beda cerita. Iya. Benar. Nah itu tadi yang balik lagi, emang pasti se-powerful itu soalnya kita udah lihat kemampuan Revolutionary Army sebelumnya. Memang dia punya Sabo, punya Dragon sama 4 jenderal itu tuh. Iya. Tapi waktu kita lihat nggak sekuat itu gitu. Enggak, bukan buat perang. Bukan buat perang, Bukan buat kepintarannya perang mereka dunia tuh. yang gede gitu. Iya. Bener. Tapi dia untuk pergerakan aja. Pergerakannya si siapa Belo Betty jago buat nyemangatin orang. Iya. Belum tentu dia sekuat itu tapi kalau berantem. Yang satu lagi si Lindbergh jago bikin-bikin barang. Heeh. Sama Karasu. mungkin Karasu lebih jago berantem. Transportasi juga mungkin dia. Transportasi tapi lebih ininya. Paling yang benar-benar kuat Sabo sama ya Dragon sendiri mungkin. Dragon tapi pun kita nggak belum tahu. tahu nih Iya. kekuatannya Terus sejauh yang, apa. yang gendut tuh yang itu cuma buat nyelamatin orang Iya, kan. iya. Yang masuk ke tanah. Tanah. Masuk ke benar, tanah benar. si raksasa itu siapa Morley namanya. Belo Betty itu nyemangatin orang karena buah iblisnya apa? Buah iblisnya. Karena yang lain. Pakaiannya ya kayaknya ya. Itu nyemangatinnya jadi beda dong. Iya, Bukan semangat. Karena tekad perjuangan. Betul. Ah di sini kayak Pol PP gue beresin orang mulu. Beresin orang mulu. Tolong bisa ada akuin, pikiran-pikiran yang jorok ya, Iya. tolong. Parah. Ya itu maksudnya kayak kenapa Imu sampai sekhawatir itu sampai butuh Iya, iya. bantuan Holy Knight dan akhirnya kita terakhir ya disuguhkan dengan karakter hybrid dari Gunko sama Im Nah, sama ini Bukan. si yang mana? yang Saint yang kuda Oh, Killingham. Killingham. yang tiba-tiba berubah jadi keren. Iya, iya, iya. Jadi keren. Iya, Glow jadi up keren tuh dia kan? tiba-tiba. Tadi enggak begituan dalam Iya, gitu iya. kan aneh banget terus tiba-tiba kayak oh oke keren lah. Iya, tapi maksudnya. kenapa semua Holy Knight ada Saint-nya, Gunko doang nggak ada, woi. Nah itu dia menarik ya. asik Itu kan? masih jadi misteri Iya. sih, masih Iya, jadi masih misteri. menarik. Nah, ya, nanti kita menarik ya. ngelanturin, kita lagi ngomongin Roger Masih, Pirates iya, nih, tiba-tiba iya, langsung ke iya. Holy Knight gitu. Ngomongin soal Holy Knight dan Marineford, gue punya satu teori yang menurut gue make sense. Oke, apa tuh? Bahwa berhubungan dengan Roger. Telur apakah yang ada di Oh iya, itu belum kita. Perahunya Roger. kapalnya Roger? Ah, Iya, iya, Dan kapalnya itu Roger. gede banget. ah. Dan kalau lo perhatiin, sebelum dari God Valley, dia nggak ada. Iya, benar, Hmm, benar. benar. Itu adanya setelah kayak udah cerita kesini-sini awal-awal Yes. soalnya. Karena kaum naga langit itu mereka tuh pengen banget punya naga. That's why Vegapunk pernah Vegapunk neliti soal naga. disuruh buat bikin naga Iya, kayak iya, gitu-gitu semuanya. Ya, Tuh ini gede nih, banget. ini kita Itu lihat gede nih banget. gambarnya. Iya. Dan kalau Bang Lotra dan Coach Steve tahu, Roger nggak dapat apa-apaan di sana. Iya. Di secara panel, Roger nggak dapat harta karun yang gede,
apa-apa. Dia cuma bisa ngalahin Sebek doang kan. Iya. doang. Tapi itulah simbol kemenangannya si Roger buat si Naga Langit. Sebenarnya ada satu lagi di Goats Valley selain telur ini, katanya si Shanks dapatnya dari situ. Iya. Sejak dari Goats Valley dia dapat Betul. Saya Shanks. dapatnya di situ. Nggak tahu sih dapatnya gimana. Ini gue pakai bahasa yang gampang aja dapat. Kita nggak tahu sebenarnya gimana ininya. Enggak gitu. sih, sebenarnya udah dikasih tahu di movie sebenarnya kan kok. Hintnya karena kayak kan pas yang ngebuka petinya Uta kayak di sisi lain kayak tiba-tiba Rayleigh gendong anak gitu. Iya. Iya, yang pas relate gendong si Shanks waktu Khawatirnya kecil itu. ada salah satu Naga Langit punya anak, mungkin istrinya Fingerland, Garling. yang sama kayak Ginny gitu loh, yang sayang Ya. sama anaknya. Akhirnya diseludupin ke peti harta karun. Bisa jadi sih. Oh, si Rayleigh keangkat Make itu sense. bukan ini. Itu anaknya Odin waktu itu yang diangkat. Bukan. Dia ngomong gini kayak pas diangkat anaknya Oden kan dibilang gini, ini nostalgia banget. Iya, udah iya, lama yang kita nggak itu. gendong Iya, bayi. benar, yang itu yang gue maksud Itu saya tadi. udah di situ kan. Iya, Shang-nya iya, udah iya. gede. Mungkin dulu ya mereka udah pernah ketemu bayi sebelumnya dan itu ya si Shanks. Si Shanks, Yang ya. pasti- Kalau itu teorinya itu iya benar. Orang di sisi lain juga pas Seng ngebuka ininya ada Uta di dalamnya. Seng tuh kayak senyum gitu kayak gue dulu Kayak ditemuin dulu. kayak gini nih. Ya itu make sense sih Bay teori yang itu. Jadi bisa aja di Goats Valley kan kita tahu si Tenryubito ini punya istri banyak lah ya. Kayak si Gini mungkin dari budak atau apa, anaknya juga banyak. Kebetulan ada yang punya anaknya kembar, dia berusaha nyelamatin, dititipin lah ke Roger. Kesempatannya momennya di Goats Valley itu mungkin. Bukan dititipin sih sebenarnya. Bukan. Dia dimasukin ke apa namanya? Peti. Peti. Terus kebetulan karena Roger menang adalah orang terakhir yang berdiri, diambil dia yang ambil hartanya. Jadi Dibawa. kebawa Ini situ. isinya bukan harta nih, isinya bocil. Pas dibuka, ini adalah bocil yang menjalankan sistem bajak laut nanti. Tapi ya, itu sebenarnya menarik, kayak di chapter sebelumnya juga yang kita bahas kan itu ada disebutin Shanks itu child of fate, anak yang Tuh, tuh, tuh. ditakdirkan. Tuh, Oh ini ditemuin di dalam yang harta ditungguin. karun. Oh iya bener sih, di dalam ini harta karun. Bajunya ya, lucu ini. banget, Cok. Yang ini dia. Bajunya juga punya ini. Ada ya kan? matahari sama bulan sama Iya. bintang. Nah, apakah ada hubungannya dengan Dengan Sun partai? God dan lain-lain? Oh, bukan Oh ya? bukan dong, bukan Bukan PPB. ya, maaf deh. Ini ada mataharinya, benar. Kalau nggak salah di pas movie juga kayak gitu, dibilang kayak posisinya persis nih. Tapi kayak di Roger Seng, di Gaban itu Yasop gitu-gitu. Posisi yang lihat melongok ke bawahnya tuh Iya, sama iya, persis semuanya. adegannya persis ya. Ketemu anak kecil, Cok. Dan iya di chapter 1152 itu disebut Shanks itu anak yang ditakdirkan gitu sama si Gaban, dia bilang gitu. Entah ditakdirkannya buat apa kita masih nggak Iya, tahu. Iya, masih belum jelas. Cuman kalau menurut by teori seperti yang tadi kita udah bahas ya, itu memang Shanks peranannya penting dalam menentukan petualangannya Luffy gitu. Dia Iya. ada di sepanjang Orang perjalanan. dia segila itu. Seng tuh katanya pas di desa Fusa yang ketemu sama Makino. bukan musuh terkuatnya Luffy. Oh, Siapa Bandit Gunung? Bandit Gunung, Bandit Gunung. Higuma Seng kan udah jadi orang kuat lah ibaratnya di situ. Ada yang bilang udah bahkan Seng udah jadi Yonko katanya. Ya, Ya kan ada yang bilang kayak gitu. Ha. Maksudnya kayak iya udah ini emang ini orang samping emang. Iya. Maksudnya ya kita sama-sama tahu lah kalau tapi nggak ada yang tahu ya. Kenapa nggak ada yang tahu kalau misalkan Seng itu anak magangnya Roger ya? Karena mungkin waktu itu masih mungkin ya nggak seberbahaya itu kali ya. Bocil soalnya kan. Kalau enggak ya antara tahu anak magangnya Roger, tapi dia punya jasa lain yang lebih penting. Karena kan itu ada jadi teori itu di chapter sebelumnya, di episode sebelumnya yang kita bilang yang di 1152 Shanks itu anggota God's Knight yang dari tato di lengannya. Iya, kan. pas sebelumnya tadi Jadi bahas. mungkin dia sebenarnya udah dikenal sebagai apprentice-nya Roger, tapi karena jasa-jasanya dia sebagai God's Knight, yaitu jadi dia punya hubungan baik sama pemerintah dunia dari situ. That's why Seng minta mayatnya Shirohige dan S dikasih. Iya. Iya, dia punya power buat itu gitu. Jadi Bahkan cukup Akainu dia. aja kaget kan pas Sengoku ngomong karena lu yang minta Oke. diokein. Iya. Sebagai mantan God's Knight. Tapi Iya. sekali lagi ini belum terkonfirmasi secara Betul, full lah ya, karena betul. di chapter terakhir kan kita cuma dikasih lihat tatonya, Tato God's tato Knight-nya God's Knight-nya itu gitu. Yang sengaja dipotong. Katanya Iya. itu dia sengaja dikorbanin makanya biar hilang, jadi otomatis kayak pengaruh
God's atau pengaruh world government udah nggak ada lagi nih. Iya, betul. Gitu. Jadi dia terbebas. Bisa jalanin misi rahasia dari kaptennya. Itu dia, karena menurut gue sebuah raja bajak laut, masa nggak punya, ya masa mimpinya selesai saat Iya. kaptennya selesai gitu. Dan kaptennya nggak mungkin juga, udah selesai gitu. Cukup gitu sampai Cukup. situ aja. Nggak Berarti mungkin. kalau nanti Luffy nemuin bajak laut dan tahu tentang pokoknya sudah berhasil lah gitu ya. Berarti nggak cuma bajak laut Luffy aja yang jadi nih, bajak laut Roger juga berhasil gitu. Bisa Iya, dibilang karena- begitu benar. secara garis lurus Roger lah yang berhasil untuk jadi suksesor si bajak laut Luffy untuk ngebuka dunia. Iya. Berarti tanpa bajak laut Roger, Luffy bukan apa-apa sebenarnya. Juga Nggak bisa juga. dibilang. Iya, bisa dibilang 50-50 apa lah ya? poinnya. Karena tanpa Seng kan Luffy, Iya. Hanyalah iya maksudnya kalau Luffy Seng nggak datang, Luffy nggak mau jadi bajak laut. Iya, Belum tentu. benar, Mungkin benar. malah jadi admiral. Malah Oh, jadi Kan udah dididik sama Garp dari Bener. kecil. itu lucu banget itu. Jadi Menurut gue itu admiral. arc paling seru menurut gue salah satunya. Iya. Saat Luffy Sabo sama S terus interaksi sama kakeknya itu udah lucu banget sih. Iya. Dilepas di hutan sama Garp gitu Kakeknya kan. udah Iya. mati-matian branding. Tampol. Iya. Lu jadi admiral aja, semuanya pada mau jadi bajak laut. Enggak, gue mau cari bajak laut, Tiga-tiganya kayak mah. Seng. Lu tuh dicuci otak sama Seng. Makanya Garp sebel banget sama Seng. Iya. Bener-bener. Enggak, ada teori, ada meme lagi lucu banget. Ya. Kayak pas Akainu ngebolongin S kan, Gop jalan tuh. Udah mau marah kan. Dan kalau Steve perhatiin, jalannya itu, posisi jalannya itu sama persis jalannya sama pas Gap mau lompat buat Galaxy Impact. Galaxy Impact. Oh. Jalannya sama persis begitu tuh kayak tak, Iya, kayak pelan-pelan. Iya. Udah mau dihajar Terus di situ berarti. dihancurin, diinin kan sama sama Sengoku. Sengoku. Meme ngomong gini, Sengokunya dirubah kayak sabar Gap, kita masih belum punya budget buat ngalangin bikin Mau Galaxy bikin Impact Galaxy lu. Impact di anime ya. Karena lu One Piece dulu nggak segitu gede iya, ya waktu iya, di iya, Marineford, iya. maksudnya kayak ya udah dia anime sekarang gila Wah, animasinya. sejak yang Wano animasinya memang kualitasnya meningkat Iya. drastis sih. Tapi Wano. kalau waktu itu udah punya budget berarti Akainu mati dong harusnya. Mungkin harusnya. Kalau mereka Udah ada budget, Gar? Jalan-jalan, Gar. Ayo gas dah. kata Sengoku, udah. Gas, Gar. Jalannya pasti sama kayak gini kayak. Oh, udah siap-siap. Nah, kalau Gila hancur dong tuh Marineford kalau Galaxy Impact, Waduh. Cok. itu hancur. Hancur semuanya hancur di situ. Gila. Itu monster. Iya. Itu kayak ini lucu banget gue ketawa-tawa. Karena pas di jalannya gini kan. Nah, pas di Galaxy Impact jalannya langsung Iya. lingkaran itu. Iya. Nah, itu budget udah keluar tuh dari sponsor dari mana. Satu 1,8 itu per episode kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang Gile. itu emang sakti banget sih. Gila. Gila sih, sadis itu. Itu dari Wano sebelumnya itu sih. Sama ini kan Whole Cake Island juga udah oke. Oh iya, dari sejak itu udah Nih, mulai nih, nih. kerasa sih ininya dari. Oh iya, ini adegannya nih. Iya. Yang dibilang katanya masih belum ada budget. Belum ada seperti budget. ini. Gitu guys. Belum ada budgetnya. Kasihan emang. Kalau nggak hancur itu Akainu. Habis Akainu dijamin. Dikasih Galaxy Impact, Hachinosu aja habis. Oke. Oke, itu kita udah berapa lama nih tadi? Sejam kali ya. Oh, udah, 8 menit. udah, ya udah. Berarti udah. Oke. Oke guys, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar tadi soal krunya Roger dan Yes. misi rahasianya tadi. Yes. Dan kita kayaknya udah sampai di penghujung acara juga. Nah, kalau kalian punya teori atau pandangan atau mungkin komentar-komentar, mungkin ada yang tadi, oh kayaknya kurang nih bang teorinya, ada yang perlu ditambahin atau apa yang Yes. salah menurut kalian, Atau disanggah disanggah Iya. mungkin. dengan teori yang lebih matang ya maksudnya. Iya, Kan betul. jadi forum diskusi enak. Benar. Betul. Benar. Jadi karena ya kita mah terima semua macam teori lah dari Betul. yang ngawur-ngawur dikit nggak apa-apa, Iya, dari liar-liar Joy dikit Boy, nggak Joyo apa-apa. Boyo. Joyo-boyo gitu. One Piece ada di ini apa Tanjung Tanjung Priok. Priok. Tanjung Priok ya kita masih terima lah semuanya sepanjang Iya. masih bisa dijelaskan Iya. dan masih make sense gitu. Iya, kalian ngejelasin tuh, kasih tahu opini kalian tuh jadi Betul. kayak Benar. itu kan serunya One Piece. Betul, itu serunya jadi nakama. Jadi Yes. kita jangan kita gatekeep
seolah-olah kalau mau bahas One Piece harus yang benar-benar paham Iya, banget. iya. Nggak perlu. Harus OG dari nonton RCTI dulu. Dari tahun 97 ngikutin nggak Buset. perlu. Nggak Mau yang baru ngikutin 2 episode, 3 episode juga nggak Iya. masalah. Baru nonton pas era COVID dan atau nggak live actionnya doang nonton juga nggak masalah. Masalah gitu. Iya. Taruh aja komentar-komentar Iya. kalian, guys. Terutama untuk yang pembahasan kita hari ini tentang Roger gitu ya. Yes. Betul. Nah, mungkin kedepannya kalau teman-teman juga masih pengen lagi nih Bang Bey. Bang Bey ini selain sarjana keluarga Roger nih ya. Sarjana apa lagi nih Bang Bey ini? Wah, Kalau di One Piece. Kalau di One Piece tuh. Tahu tentang apa? Saya- Meneliti tentang apa gitu ya. saya waktu Roger udah sarjana, coba yang lain masih calon sarjana. Calon sarjana yang udah nggak ada itu ya. Calon sarjana. Iya, Pokoknya, jadi- ya kalau soal ngomongin One Piece mah akan selalu banyak teori yang keluar dari Benar, pikiran saya sih. Oke. Karena selalu menyenangkan untuk ngebahas sesuatu yang nggak pernah dijelasin langsung sama Oda. Oda itu nggak Benar, pernah ngejelasin benar, langsung Benar, secara bulat. benar. Itu akan menarik, tetap ya. menjadi teori selama selagi Oda belum klarifikasi Belum ini apa konfirmasi. gitu. Iya betul. Gitu. Sampai selama belum ada bubble chat dari Oda. tuh. Benar. Dari itu ya manusia kepala ikan kan. Manusia kepala ikan. Manusia kepala ikan. Benar. Karakter manusia. Atau enggak? Biasanya Oda kasih tahu sesuatu bukan dari manga tapi dari Kolom SBS. SBS. Betul. Biasanya dikonfirmasi di situ. Kayak tadi juga nama-nama kru Roger adanya di kolom SBS. Benar. Iya. Hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu dijelasinnya di SBS. Betul. Oke. Oke, sampai situ aja berarti buat episode ceramah cerita para nakama kali ini. Thank you banget buat podcast di Bay. Yang udah datang nemenin kita nih. Oke, sampai ketemu di episode-episode ceramah selanjutnya guys. Bye-bye. Bye.